Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya hormati Bapak Ketua PM dan Ibu Ketua PRA Jawa Timur serta seluruh jajaran pimpinan dan warga persyarikatan yang ada di wilayah Jawa Timur, jamaah Masjid Darussalam Bulung yang dirahmati Allah, Bapak Ketua Takmir yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa untuk melanjutkan kembali tadarus HPT kita yang pada malam hari ini kita melanjutkan tadarus kita bab kitab Thaharah. Pada pertemuan minggu kemarin sudah kita awali pembahasan tentang bab Thaharah. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan di buku HPT bagi yang membawa HPT, yaitu pada pendahuluan. Di dalam pendahuluan bab atau kitab Thaharah disebutkan di situ firman Allah yang tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana memang ayat ini menjadi dasar atau landasan di dalam pembahasan Thaharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-6 ini surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimmu ni'matahu wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, ayat ini memang secara khusus membahas tentang Thaharah di dalam ajaran Islam. Sehingga kalau kita pahami lebih detail, ayat ini menjelaskan yang pertama, di bagian awal ayat ini Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, bertoharolah. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bertoharoh apabila akan melaksanakan ibadah sholat. Sehingga dengan makna seperti itu bisa kita pahami bahwa fungsi utama dari Thaharah, fungsi utama Thaharah yang kemarin sudah kita sampaikan, Thaharah itu bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan juga dari najis. Fungsinya itu adalah sebagai pembersih dan kesucian diri bagi seseorang sebelum ia menghadap kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat.
Jadi fungsi toharo itu adalah menjadi pembersih dan pensucian diri jika seseorang itu akan melaksanakan ibadah sholat. Kalau tadi disebut idza kuntum ila sholat, sehingga toharo itu tidak difungsikan untuk ibadah-ibadah yang lain, misalkan ibadah puasa. Maka tidak ada orang ketika akan berpuasa dan harus bertoharo dulu. Meskipun di masyarakat kita dulu itu sangat populer, kalau sekarang kayaknya anak-anak milenial itu sudah tidak banyak yang ikut melakukan itu. Meskipun ada tapi tidak banyak, nggak kayak dulu di zaman generasi saya itu kan kalau menjelang Ramadan itu yang namanya ritual padusan atau mandi itu kan masih begitu sangat masif gitu. Sehingga setiap kali itu memasuki Ramadan sore hari itu pada mandi. Kalau tidak mandi bareng-bareng ya, padusan di kolam renang gitu. Ya mandi sendiri-sendiri tapi masih tetap mandi. Di sore hari itu yang menjelang maghrib itu mandi. Loh kok mandi? Iya karena besok mau puasa. Nah mandinya itu biasanya dulu keramas, bukan mandi wajib, tapi mandi keramas. Kata keramas itu karena besok mau puasa. Nah kalau di masyarakat kebanyakan kan mandi bareng, bahkan ya beberapa tahun kemarin itu sampai ada yang mandi barengnya itu di pantai. Jadi mandi di pantai Parangtritis atau di pantai selatan gitu ya, untuk mandi sebelum puasa, sehingga pernah menelan kurban gitu ya, karena di pantai pas ada ombak besar terseret, nah maunya ibadah padusan tapi ternyata malah jadi kurban. Padahal itu tidak diperintahkan untuk mandi sebelum puasa. Memang ya simbol, makna simbolis saja sebenarnya. Kenapa sih kok mandi katanya? Mau membersihkan diri, padahal yang dibersihkan itu sebenarnya adalah hatinya. Membersihkan hatinya dan besok ketika puasa itu dalam keadaan bersih, ya, hatinya tidak kotor. Tapi dipahami mandi secara fisik kan. Nah jadi sekali lagi fungsi dari ibadah toharo itu adalah untuk persiapan pensucian diri seseorang sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Bahkan toharo itu berkedudukan sebagai syarat sahnya ibadah sholat. Jadi kalau seseorang itu kok melaksanakan ibadah sholat tidak bertoharo, ya ibadah sholatnya tidak sah. Jadi seperti kemarin sudah saya singgung ya, bahwa yang namanya toharo itu menjadi kunci dari ibadah sholat. Miftahus sholatit tuhur ya, jadi kuncinya ibadah sholat itu adalah bersuci. Maka kalau tidak pakai bersuci ya tidak sah sholatnya. Kemudian yang kemarin juga saya sebut dari sini, la tuqbalu sholatum bi ghairi tuhur wala shadaqatun min bulul. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah seseorang dari hasil korupsi. Jadi sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, ya sholat tanpa adanya toharo maka hanya dinilai sebagai gerakan atau apa, senam atau olah badan saja, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan toharonya. Sholatnya sudah bagus, sudah ini, tapi kalau toharonya tidak benar, nanti sia-sia karena tidak akan diterima. Nah kemudian bagian ayat berikutnya berbunyi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi tadi diperintah oleh Allah untuk
Bertoharo, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan melaksanakan sholat, bertoharolah. Bagaimana cara toharonya? Disebutkan di bunyi ayat berikutnya, faksilu wujuhakum. Nah, ayat ini menjelaskan jenis atau macam toharo pertama yang disebut dengan kalimat-kalimat yang pertama, faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Jadi cara untuk bertoharo yang pertama ini disebutkan dengan bagian-bagian yang harus dilakukan ketika melaksanakan toharo. Apa? Faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Nah, ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Jadi cara bertoharo yang pertama disebut oleh Allah dengan melakukan 4 gerakan atau 4 aktivitas. Nah, 4 aktivitas inilah yang di dalam hadis-hadis Rasulullah kemudian disebut dengan istilah wudu. Jadi kalau kita baca pengantar atau pendahuluan dari toharo ini, berdasarkan ayat tadi itu tidak tersebut kata-kata wudu, nggak ada. Jadi panjenengan cari di dalam Al-Quran itu sampai habis ayat-ayatnya, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kata wudu di dalam Al-Quran. Nggak pernah akan menemukan. Cuma di dalam hadis kemudian disebutkan bahwa aktivitas yang disebut di Al-Quran tadi oleh Rasulullah disebut dengan istilah wudu. Beda dengan mandi disebut oleh Allah, beda dengan tayamum disebut oleh Allah, tapi wudu ternyata tidak disebut. Apa terus kalau begitu kita mengatakan atau dikatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk wudu, kan? Jadi repot kalau seperti itu, kayak sholat itu ya. Di sana itu Adi Armando, Adi Armando itu kan pernah mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Yang ada hanya perintah sholat, tapi sholat 5 waktu tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Itu anak-anak generasi milenial itu senang banget nih. Wah, kalau begitu berarti kalau kita nggak sholat 5 waktu nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Nggak ada perintahnya kok di dalam Al-Quran. Kan bahaya Bapak Ibu. Ya padahal kayak wudu ini. Jadi kayak wudu ini di dalam Al-Quran tidak disebut istilah wudu, tapi ada gerakan aktivitas-aktivitas yang oleh Rasulullah nanti kemudian disebut wudu. Nah, di dalam Al-Quran itu juga ada pembagian waktu-waktu sholat yang kemudian nanti di dalam hadis dijelaskan secara detail. Ini waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya subuh, ini waktunya isya, waktunya maghrib. Itu disebutkan di dalam hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Bukan berarti kemudian karena tidak ada di dalam Al-Quran terus tidak ada perintah. Nah, ini yang kadang ada orang yang memang tidak paham tentang ilmu itu berbicara tentang hal itu, jadi repot gitu. Nah, jadi kembali di sini disebut, inilah yang disebut dengan wudu. Adapun beberapa aktivitas tadi, 4 gerakan tadi, oleh para ahli fikih kemudian sering dinamakan rukunnya wudu. Jadi membasuh wajah, membasuh
kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Nah, itu oleh para ahli fikih kemudian disebut sebagai rukunnya wudu. So, di dalam wudu itu ada rukunnya wudu, ada wajibnya wudu, ada sunnahnya wudu. Nah, kadang sunnahnya wudu itu sering diabaikan. Ya, kalau wajibnya wudu tetap dilakukan, rukunnya wudu harus dipenuhi. Nah, kalau sunnahnya wudu itu kadang itu cuma sunnah, tidak dikerjakan dan tidak bisa. Makanya kadang ya kalau dalam hal-hal tertentu kadang sunnah itu sering ditinggalkan daripada diamalkan. Jadi sesuatu yang dihukumi oleh para ahli fikih itu sunnah, itu sering kita tinggalkan. Ini sering saya ingatkan karena kita kok begitu ya. Kalau memahami tentang fikih ibadah itu akhirnya berkesimpulan yang sunnah itu boleh ditinggalkan. Jadi sehingga karena boleh ditinggalkan akhirnya kebanyakan meninggalkannya. Nah, termasuk nanti dalam kaitannya dengan persoalan toharo ataupun wudu ini. Jadi jenis toharo pertama yang tersirat dari ayat di atas adalah wudu, yaitu toharo sesuai dengan kaifiyah yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan media air sebagai bentuk pensucian diri seseorang sebelum melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini yang disebut dengan wudu, toharo pertama yang disebut di dalam ayat tadi. Nah, terkait dengan kaifiyah wudu atau kaifiyah berwudu secara lengkap ya bisa kita perhatikan, bisa kita jelaskan pada pembahasan berikut ini. Jadi bagaimana kaifiyah berwudu? Mungkin saya jelaskan bagian pertama saja ini karena waktunya tadi sangat terbatas ini. Persiapan wudu mungkin ya. Jadi sebelum kita berwudu Bapak Ibu, mari kita siapkan air secukupnya. Siapkan air secukupnya. Air tidak harus banyak, yang penting cukup. Jadi air tidak harus banyak, yang penting cukup. Cukup untuk apa? Untuk membasahi semua anggota wudu, bukan semua anggota badan, semua anggota wudu, yang penting cukup. Jadi kita siapkan. Rasulullah pernah berwudu dengan air hanya sedikit, kurang dari 2 kula. Sahabat Anas radhiyallahu anhu itu menjelaskan, karena Rasulullah SAW yatawaddu bil muddi wa yaktasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Jadi sahabat Anas itu pelayan pribadinya Rasulullah, sahabat yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelayannya Rasulullah. Rasulullah itu punya beberapa pelayan pribadi. Nah, salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik ini, termasuk sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Itu ternyata juga pelayan pribadinya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini punya keistimewaan tersendiri karena punya suara yang sangat indah ketika membaca Al-Quran. Kalau Anas bin Malik ini ya sahabat yang juga menjadi pelayan Rasulullah dan sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, karena dekatnya itu maka Anas bin Malik ini tahu betul ya, kebiasaan Rasulullah, sehingga beliau bercerita Rasulullah SAW itu pernah berwudu dengan air yang kadarnya hanya 1 mud. Berwudu dengan air yang kadarnya hanya 1 mud. Dan mandi maksudnya di sini mandi wajib, bukan mandi biasa. Mandi dalam toharo dengan 1 sok. Kalau kemarin bapak-bapak, ibu-ibu kita bahas tentang zakat fitri dengan
Ya, berapa Rasulullah membayar zakat fitri itu dengan satu sok, ya apa itu gandum, satu sok kurma. Ini Rasulullah mandi ukurannya satu sok. Ya, itu kalau mandi. Ya, saember ini embere sepiten. Nah, satu mut. Nah, satu mut itu berapa? Pertanyaannya, satu mut itu berapa? Satu mut itu Bapak Ibu ukurannya hanya 688 ml. Jadi aqua yang 1 liter itu masih lebih kecil, setengah liter lebih sedikit. Bapak apa bisa wudhu dengan air sebegitu? Ya bisa, asalkan caranya benar. Karena kita nggak pernah wudhu dengan model seperti itu, koyok ngosong itu setengah liter kok cukup, Pak? Iya ya wudhu. Bangga jenengan wudhu nih bukan keberojok, bukan mantap kok. Iya, jadi caranya Rasulullah berwudhu itu ternyata simple. Kita aja yang karena melimpah air, akhirnya kalau berwudhu, kalau tidak airnya itu menggerujuk kayak gerujukan sewu nih loh, ya buatan marah nih. Makanya nanti di dalam praktek wudhunya Rasulullah, ternyata cara Rasulullah mengambil air itu dengan tangan. Jadi dengan tangannya ini, tidak dengan siduk, tidak dengan keran, tapi dengan tangan. Ambil air di tangan, terus diusapkan di wajahnya. Ambil lagi dengan tangan, diusapkan di wajah. Kan jadi cukup. Ya, satu gayung aja cukup itu wudhu. Karena cara ngambilnya gitu. Kalau kita kan gayungnya ditumpahkan, ya udah Rasul diambil di tangannya, diusapkan wajahnya. Ambil lagi, diusapkan wajahnya. Ya, satu kali kalau rata ya sudah. Ambil untuk tangannya, ya. Ambil untuk kakinya. Jadi sehingga bisa cukup dengan air yang minimal. Nah, kalau sekarang itu lebih mudah lagi untuk mencukupi, ya sebanyak setengah liter tadi. Masukkan aja ya setengah liter itu ke dalam botol spray, semprot-semprotkan ketika wudhu, malah lebih praktis. Jadi ketika basuh wajah, semprotkan ke wajahnya terus diratakan satu kali, semprotkan lagi. Kan setengah liter bisa untuk berapa kali wudhu? Kalau cara wudhunya seperti yang penting airnya menetes tadi itu. Jadi tidak harus diguyur pakai grojokan, pakai selang gitu. Makanya 688 ml aja itu Rasulullah cukup untuk berwudhu. Jadi tidak harus banyak, yang penting cukup untuk Nah, kemudian kita siapkan tadi bejana, ember. Kalau kita pakai ember, Rasulullah juga dulu pakai bejana. Kemudian pakai padasan kalau yang mungkin masih pakai padasan, ya, atau juga pakai keran karena kita sudah modern pakai keran, ya. Atau ya yang lain tadi itu botol spray atau apa tadi itu, ya. Bisa untuk digunakan sebagai media untuk mengambil air gitu ya. Nah, kemudian buka anggota-anggota wudhu dari kain atau baju dan celana yang dikenakan. Anggota wudhu ya, bukan anggota badan, ya, anggota wudhu. Karena tidak semua anggota badan itu menjadi anggota wudhu. Jadi yang dibuka hanya yang anggota wudhu, yang tidak anggota wudhu yang nggak perlu dibuka. Terkait dengan hal ini ada catatan bagi kaum perempuan. Apa? Hendaknya memakai pakaian yang tidak terlalu ketat di lengannya sehingga sulit dibuka. Karena biasanya kan ibu-ibu kan tangannya ini agak ketat nih, ada kancingnya. Kalau bapak-bapak kan ada kancingnya bisa dibuka naik sini. Tapi kalau nggak ada kancingnya nggak bisa ditarik, hanya segini tok ibu-ibu. Akhirnya yang dibasuh ya hanya segini. Yang dibasuh aja sampai ini karena itu nih kita harus piye. Karena pakai baju ketat, baju yang tidak bisa dibuka sampai ke siku untuk ibu-ibu. Maka ya hati-hati karena kebanyakan begitu eman-eman nek nganti lengan bajunya basah.
Akibatnya yang dibasuh hanya sampai yang tidak kena lengan ini, separuh. Jadi sering kita jumpai di masjid-masjid itu kadang kok ibu-ibu itu yang wudhu kok tangannya nggak dinaikkan atau nggak bisa Pak, cuma sampai segini toh. Ya, makanya jangan terlalu ketat. Kemudian yang kedua, hendaknya ibu-ibu berwudu di tempat yang tertutup agar auratnya yang telah dibuka tidak terlihat oleh orang lain, maksudnya laki-laki. Jadi di tempat tertutup, makanya kita sarankan semua masjid, apalagi Masjid Muhammadiyah itu kalau bisa ada tempat wudu khusus bagi kaum perempuan. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah seperti itu. Saya kira kesadaran dari takmir sekarang itu sudah sangat tinggi tentang ini, sehingga hampir di masjid-masjid sekarang itu sudah ada. Kalau dulu di zaman saya masih kecil itu tempat wudu bapak-bapak ibu-ibu ya di sini ya sering wudu ya bareng ada itu. Ini masih ada di beberapa masjid di luar masjid kita ini. Makanya kalau ada masjid Muhammadiyah apa masjid itu ya kita ingatkan tolong dibuatkan masjid tempat wudu khusus untuk kaum perempuan. Ini karena kaitannya dengan persoalan aurat. Nanti kalau sampai auratnya ibu-ibu ada yang terlihat oleh kaum laki-laki ketika berwudu, yang dosa nanti ya juga ikut nanggung takmirnya ya, karena menyediakan tempat wudu. Jadi takmirnya ikut berdosa ini, karena tidak memfasilitasi. Oleh karena itu masjid-masjid selayaknya menyediakan tempat berwudu bagi kaum perempuan secara sendiri yang tertutup. Nah kemudian mulai melakukan wudu. Nah di bagian pertama ini nanti yang saya akhiri nanti. Idza tawaddota faqul bismillahirrahmanirrahim. Ini HPT-nya nih. Bunyi di HPT nomor 1 itu idza tawaddota faqul bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kamu tidak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Di dalilnya li khabarin Nasa'i bi isnadin jayyid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Rasulullah bersabda tawaddu bismillah. Kemudian qala Habib Ibnu Hajar berkata, Habib Ibnu Hajar Asqalani di tahwiji ahadisil adkar, di dalam takhrijh hadis yang tersebut hadza hadisun hasanun shahih. Hadis itu hadis hasan dan shahih. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita bila berwudu hendaknya membaca bismillah. Bapak Ibu, ini sering kita terlewatkan, menganggap Allah ora maca bismillah ya ora apa-apa. Sehingga kadang kita berwudu ya langsung aja. Langsung kerannya dibuka ya wis lah. Bismillah lali. Ya kadang wis maca bismillah dulu ya dulu ya. Jadi kadang kurang diperhatikan baca bismillah itu. Kayak kalau mau makan itu kan gitu. Makan ya sudah makan aja. Ya belum baca bismillah. Sehingga kita harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena ada hadis lain yang menyebutkan ini secara umum nih, kalau amrin dibalin la yumda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim atau. Jadi Rasulullah bersabda, segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka tidak sempurna atau itu tertolak. Ini hadis yang sifatnya umum. Semua perbuatan baik apapun kalau tidak diawali dengan basmalah bisa terputus rahmatnya dari Allah. Nah, sedangkan khusus wudu, jadi khusus wudu ada hadis yang agak ekstrim. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, kata cerita dari sahabat Abu Sufyan bin Uwaisib,
Rasulullah bersabda, la wudu'a lima lam yadkuris mawwah. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Lah kan bahaya Bapak Ibu kalau Rasulullah mengatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Artinya apa? Wudunya itu tidak sah. Jadi meskipun jenengan wis wudu wis rampung nek orang maca bismillah membaca ora dibatin. Jadi jika tidak membaca bismillah maka wudunya menjadi tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Nah ini makanya kita harus berhati-hati. Dan Bapak Ibu jangan menjadi pengikut aliran batiniah. Apa-apa dibatin, kon maca kok malah dibatin. Kok kabeh dibatin kabeh. Jadi kalau wudhu di dalam kamar mandi yang itu ada toiletnya nggak bisa? Ya bacanya sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, bismillah yang wudhu terus masuk ke kamar mandi doa Allahumma ini enggak? Ya sesudah baca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is terus maca bismillahirrahmanirrahim untuk akan berwudu. Meskipun ada dinyatakan yang di kamar mandi dibatin baik. Saya lebih cenderung memahami dibaca di luar kamar mandi. Meskipun ya tentang boleh tidaknya membaca basmalah di dalam kamar mandi itu kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi ada yang berpendapat boleh-boleh saja, apa yang kamu perbolehkan. Tapi ada yang mengatakan oh tidak boleh kan itu kamar mandi. Ya sudahlah, ambil yang tidak boleh. Nah terus kapan bacanya? Di luar kamar mandi ketika masuk. Kan memang niatnya masuk kan mau wudhu. Nah ya udah. Berarti kalau keluarnya juga doa keluar dari kamar mandi baru doa setelah wudhu. Atau doa setelah wudhu dulu terus tidak ada doa setelah wudhu. itu khas doa dari Allah. Membaca 2 kalimat syahadatain, bukan doa. Makanya hadisnya nanti di akhir nanti akan kita jelaskan. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka futihat abwaabul jannah, akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga baginya. Jadi bukan baca doa, baca apa? 2 kalimat syahadat. Ada doa itu karena ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabina, maka ada doa jadinya. Doanya itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, apa lo biar diajarin itu? Jadi nggak ada doa itu, Rasulullah nggak pernah baca doa itu. Hanya sampai abduhu wa rasuluhu sudah. Sampai di situ aja, wong hadisnya begitu kok. Kok ditambahi Allahumma ja'alni. Nah, gimana? Apakah baca syahadatain dulu atau ya boleh aja keluar kamar mandi kemudian membaca doa keluar kamar mandi terus baca syahadatain tadi, atau baca syahadatain dulu terus baca doa keluar kamar mandi, ya ada masalah juga. Jadi mau mana yang dilakukan karena terpancang tadi di dalam kamar mandi. Nah kembali kepada pembahasan ini, sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, kedudukan bacaan basmalah ternyata sangat penting di dalam kita bertoharoh. Sampai tadi Rasulullah mengingatkan bahwa tidak sah wudhu seseorang tanpa diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka bapak-bapak ibu-ibu, insyaallah nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah baca Bismillah, kita mulai melakukan gerakan wudhu yang pertama. Apa gerakan wudhu yang pertama? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, Iya, monggo. ada
penjelasan, pernah ada penjelasan di ketika toharoh atau berwudu itu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. yang kiri. Nah, itu kemudian ketika melaksanakan wudu itu kanan kiri itu tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Seperti itu gimana? Ya. Jadi berdasarkan cerita dari sahabat Humron. Sahabat Humron itu mantan budaknya Utsman. Ya, kemudian dia bercerita satu ketika sahabat Utsman itu minta diambilkan air untuk berwudu. Terus diceritakan, nah tadi saya sampaikan Utsman itu cara berwudunya pertama ambil air, tadi disediakan air, terus membasuh kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Bagaimana caranya? Nah di sini diceritakan. Pertama beliau menuangkan air itu ke telapak tangan kirinya untuk digunakan membersihkan telapak tangannya sebanyak 3 kali, yang kanan dulu 3 kali. Nah nanti teknis untuk membasuh telapak tangan 3 kali itu nanti ketika kita menjelaskan tentang cara membasuh telapak tangan. Karena bapak-bapak ibu-ibu cara membasuh telapak tangannya itu banyak yang kurang tepat. Telapak tangan loh Pak, kalau telapak tangan kurang tepat. Rata-rata Pak gini-gini loh. Rata-rata loh. Coba bapak ibu kalau cek di ibu bapak ketika wudhu di masjid, nanti kalau pas membasuh telapak tangan ini kerannya mengalir lah pasti gini-gini. Mana yang kanan, mana yang kiri nggak tahu, pokoknya gini-gini. Padahal Rasulullah tadi karena tidak pakai keran, ambil airnya itu dituangkan, karena telapak tangan tidak boleh masukkan dulu sebelum dicuci, maka dituangkan ke telapak kiri untuk membasuh telapak tangan yang kanan. Nah, ambil lagi sampai 3 kali, baru kemudian ganti tuangkan telapak tangan kanan untuk digunakan membersihkan telapak tangan. Nah, baru setelah ini bersihkan 3 kali, nanti berikutnya ngambil pakai telapak tangan kanan, langsung ke dalam ember, diambil untuk wajah, ambil untuk telapak tangan, untuk tangan dan seterusnya. Jadi kalau membasuh anggota badan yang 3 kali ada kanan kiri, misalkan telapak tangan, kedua tangan, kaki, prakteknya Rasulullah seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman, itu dahulukan yang kanan sampai sempurna 3 kali. Meskipun di dalam hadis Rasulullah membasuh anggota wudhu itu tidak harus 3 kali, boleh 1 kali Pak, asal sudah terbasuh semua. Boleh 2 kali, asal sudah terbasuh. Boleh 3 kali, dan diusahakan jangan lebih dari 3 kali. Jadi kalau 3 kali berarti sempurnakan dulu sampai misalkan telapak tangan tadi ya sempurnakan sampai selesai 3 kali. Kalau udah selesai baru ganti yang kiri. Jangan kanan sekali ganti kiri, kanan kiri, jangan seperti itu. Meskipun di YouTube itu ada yang mengatakan ya kanan kiri. Nggak tahu dasarnya dari mana kok bisa kanan kiri. Ya, tapi tidak harus air mengalir ya kan? Tidak harus air mengalir. Karena terpaksanya Pak harus kan? Tidak terpaksanya, memang boleh. Boleh air itu tidak mengalir. Sekarang itu kan pada umumnya pakai keran, air mengalir. Jadi kan misalnya suatu saat di jalan atau mana kok nggak ada keran, kok ada baru pakai kayu itu. Ya meskipun ada air mengalir pakai gayung ya juga boleh. Jadi tidak terpaksanya gitu loh. Oke, boleh. Jadi misalkan di rumah ya ada keran atau ada keran, ibu sudah air kerannya sudah mengucur tadi ke ember, sudah di ember ini, apakah masih pakai keran lagi nanti airnya malah terbuang kemana-mana? Ya sudah pakai yang di ember itu, nggak harus mengalir. Jadi prinsipnya besok kita jelaskan apakah harus mengalir dan tidaknya itu bagaimana. Itu memang nanti kalau ada prakteknya langsung itu lebih enak. Karena selama ini kan dapatnya kan Ya. itu banyak pilih ya. Betul. Itu karena kita terpancang pada adanya air mustakmal. Nah, karena menganggap air yang sudah kena tangan kita itu jadi air mustakmal, makanya kemudian kita jadinya harus mengalir biar tidak menjadi air mustakmal. Padahal air mustakmal itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini perbedaannya di situ.
Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita jelaskan lebih detail terkait tentang persoalan toharo ini, meskipun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bertoharo ini sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi tadi itu ketika kemarin saya juga ngisi di negeri itu juga begitu. Ketika saya sampaikan kok selama ini saya salah baik. Ya karena kita menganggap persoalan toharo ini sudah katam. Jadi kita itu menganggap persoalan toharo itu sudah katam, nggak perlu ngaji lagi. Padahal kalau dibuka bisa keliru jebule, tidak sesuai dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau di layarnya juga kurang jelas, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita ketemu lagi. Oh masih ada? Satu ya Pak? Iya, monggo. Bagaimana? Ada titipan itu kalau misalnya sholat lupa itu Sholat lupa? Sholat wajib itu baru rakaat kedua. Iya. Lupa 2 atau 3. Nah itu terus dia mengerjakannya yang mana? Yang 2. Iya. Terus nambah lagi 2 rakaat. Tapi sebelum salam itu sujud sahwi 2 kali itu enggak gitu loh Pak. Iya. Itu sholat ya. Iya. Jadi kalau kita sholat sendiri lupa, ini tadi rakaat kedua atau ketiga, ambil rakaat kedua. Kalau lupa ini tadi rakaat pertama atau rakaat kedua, ambil rakaat pertama. Jadi ambil rakaat yang terkecil. Nah kemudian nanti sebelum salam melakukan sujud 2 kali, sujud sahwi. Harus 2 kali Pak? Iya, sujud sahwi itu memang 2 kali ya. Contohnya 2 kali, bukan 1 kali. Nah bacaannya sama dengan bacaan sujud di dalam sholat, tidak ada bacaan tertentu. Jadi bacaan yang mengatakan subhanallah la yanamu wa la yashu itu bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga bacaan sujud sahwi itu sama dengan sujud ketika kita sholat. Ada yang biasanya sujud sahwi bacanya subhanallah la yanamu wa la yashu. Sopol sih ngajari ya. Jadi begitu Ibu, lantas memang melakukan seperti itu. Jadi ambil rakaat yang terkecil, jangan yang terbesar. Sujudnya bacaannya itu. Sujudnya bacaannya sama dengan bacaan doa sujud. Bacaan doa sujud itu wonten warni-warni. Nanti kapan-kapan juga kita sampaikan macam-macam doa sujud ini. Nggih, mekaten kirang langkungipun saestu kawula dipun sami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi